Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ke-9 yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Langsung saja kita mulai. Organisasi dan personel yang efektif merupakan elemen kunci dalam kesuksesan manajemen proyek perangkat lunak. Dalam bab ini akan dibahas pentingnya struktur organisasi yang tepat dan peran personel yang terdefinisi dengan baik dalam mencapai tujuan proyek perangkat lunak. Struktur organisasi proyek perangkat lunak mencakup bagaimana tanggung jawab, wewenang, dan aliran komunikasi diatur dalam tim. Struktur organisasi yang baik memungkinkan koordinasi yang efektif, pengambilan keputusan yang cepat, dan pencapaian tujuan proyek. Personel dalam proyek perangkat lunak adalah anggota tim yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengembangan, pengujian, dan implementasi perangkat lunak. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan keahlian dan spesialisasi mereka. Dengan struktur organisasi yang tepat dan personel yang terampil, proyek perangkat lunak memiliki fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui pendekatan yang baik terhadap organisasi dan personel, proyek perangkat lunak dapat dilaksanakan dengan efisien, berkualitas, dan tingkat kesuksesan yang tinggi. Struktur organisasi proyek perangkat lunak. Struktur organisasi proyek perangkat lunak merujuk pada cara tim dan peran terorganisir dalam proyek tersebut. Struktur organisasi proyek yang baik memastikan bahwa tanggung jawab, wewenang, dan alur komunikasi yang jelas ada di antara anggota tim proyek. Berikut adalah beberapa struktur organisasi yang umum digunakan dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, adalah jenis struktur organisasi yang umum digunakan di berbagai organisasi. Dalam struktur ini, pekerjaan dan orang-orang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau spesialisasi tertentu. Setiap fungsi memiliki departemen atau bagian sendiri yang bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang terkait dan fungsinya tersebut. Di sini bisa dilihat ada gambar organisasi fungsional. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional. Yang pertama, pemisahan fungsi. Yang kedua, keahlian dan spesialisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang konsisten. Yang keempat, ada penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kelima, ada pengembangan karir yang jelas. Yang keenam, ada peningkatan koordinasi intern. Namun, struktur organisasi fungsional juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya komunikasi lintas fungsi, kurangnya fleksibilitas, kurangnya fokus pada proyek atau tujuan khusus. Struktur organisasi fungsional dapat menjadi pilihan yang baik untuk organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil, dengan fokus pada keahlian dan spesialisasi dalam fungsi tertentu. Namun, perlu dipertimbangkan keadaan dan kebutuhan organisasi sebelum melihat struktur organisasi yang tepat. Struktur organisasi proyek murni adalah bentuk struktur organisasi yang dikhususkan untuk mengelola proyek-proyek tertentu. Dalam struktur ini, tim proyek dibentuk secara independen dan secara eksklusif bekerja pada proyek tertentu. Tim proyek memiliki otonomi penuh dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan proyek mereka. Setiap proyek memiliki manajer proyek yang bertanggung jawab atas keberhasilan proyek tersebut. Gambar 19 ini menunjukkan adanya organisasi proyek murni. Karakteristik struktur organisasi proyek murni. Yang pertama, fokus pada proyek. Yang kedua, tim proyek mandiri. Yang ketiga, ada manajer proyek yang kuat. Yang keempat, sumber daya yang dikhususkan. Yang kelima, komunikasi terfokus. Keuntungan struktur organisasi proyek murni meliputi fokus pada tujuan dan keberhasilan proyek,
Tim yang terdedikasi sepenuhnya untuk proyek meningkatkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang cepat dan efisien karena tim proyek memiliki wewenang penuh. Yang keempat, ada komunikasi yang terfokus dan efektif antara anggota tim proyek. Yang kelima, fleksibilitas dalam menyesuaikan sumber daya dan prioritas sesuai dengan kebutuhan proyek. Namun, struktur organisasi proyek murni juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, dalam situasi ketika proyek tidak membutuhkan sumber daya yang sepanjang waktu, struktur ini mungkin tidak efisien dalam penggunaan sumber daya. Terdapat potensi terjadinya duplikasi sumber daya dan upaya antara tim proyek yang dapat mengakibatkan pemborosan dan ketidakefisienan. Koordinasi antara tim proyek yang berbeda dalam organisasi bisa menjadi lebih rumit karena masing-masing tim bekerja secara independen. Yang ketiga, struktur organisasi matriks adalah jenis struktur organisasi yang menggabungkan elemen-elemen struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi proyek. Dalam struktur ini, anggota tim proyek bekerja di bawah kepemimpinan manajer proyek, tetapi juga tetap memiliki ikatan dengan departemen fungsional mereka. Dalam struktur organisasi matriks, ada dua garis wewenang yang ada, yaitu garis wewenang fungsional dan garis wewenang proyek. Di sini ada gambar dari organisasi metrik, bisa dilihat. Karakteristik struktur organisasi metrik yaitu ada dual reporting, fokus pada proyek dan fungsi, ada kolaborasi dan koordinasi, ada fleksibilitas dan penggunaan sumber daya, dan keahlian khusus. Keuntungan dari struktur organisasi metrik meliputi kombinasi keahlian fungsional dan fokus pada proyek, fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya organisasi, kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara tim proyek dan departemen fungsional. Namun, struktur organisasi metrik juga memiliki beberapa kekurangan, seperti potensi konflik kepentingan antara manajer proyek dan manajer fungsional dalam mengalokasikan sumber daya, mengkompleksitas dalam mengelola komunikasi dan koordinasi di antara anggota tim proyek dan departemen fungsional, kesulitan dalam mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan proses manajemen konflik yang efektif. Personel proyek perangkat lunak. Personel proyek perangkat lunak merujuk kepada anggota tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mencapai tujuan proyek. Berikut ini adalah beberapa peran umum dalam personel proyek perangkat lunak. Yang pertama, manajer proyek bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan keseluruhan proyek perangkat lunak. Menetapkan tujuan proyek, mengelola risiko, mengawasi anggaran dan jadwal, serta berkomunikasi dengan pihak terkait eksternal. Analisis sistem bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami kebutuhan penggunaan atau klien. Menerjemahkan kebutuhan penggunaan menjadi persyaratan fungsional yang dapat dimengerti oleh tim pengembang. Perencanaan sistem merancang arsitektur dengan sistem secara keseluruhan, termasuk struktur komponen, interaksi, dan infrastruktur teknologi yang akan digunakan. Memastikan bahwa sistem yang dirancang memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Menulis kode program untuk mengimplementasi fungsi-fungsi perangkat lunak sesuai dengan desain dan persyaratan yang telah ditentukan. Melakukan pengujian unit dan debugging untuk memastikan kehandalan dan kualitas perangkat lunak. Menguji perangkat lunak, merancang strategi pengujian untuk memverifikasi dan validasi perangkat lunak, melakukan pengujian fungsional, menguji integrasi, pengujian performa, dan pengujian lainnya untuk memastikan kualitas perangkat lunak sebelum diluncurkan. Karena ada manajer konfigurasi bertanggung jawab untuk mengelola konfigurasi perangkat lunak termasuk versi perangkat lunak, kontrol perubahan, dokumentasi, dan manajemen konfigurasi. Dokumentator bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara dokumentasi proyek, termasuk dokumentasi teknis, panduan pengguna, dokumentasi desain, dan dokumentasi lainnya. UE atau UX Designer merancang antarmuka pengguna yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan, menggunakan prinsip-prinsip desain UX untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik.
Manajer kualitas bertanggung jawab memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, mengembangkan dan menerapkan strategi pengujian kualitas serta memantau kesesuaian proyek dengan proses pengembangan yang ditetapkan. Koordinator proyek memfasilitasi komunikasi antara anggota tim, memastikan koordinasi tugas dan mengelola jadwal proyek, melakukan pemantauan kemajuan proyek, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak. Penting untuk memastikan bahwa setiap peran memiliki deskripsi tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang baik dalam tim. Kepemimpinan proyek perangkat lunak berperan penting dalam mengarahkan tim, memotivasi anggota tim dan mencapai tujuan proyek. Berikut ini beberapa perilaku kepemimpinan yang relevan dalam konteks proyek perangkat lunak. Yang pertama, kepemimpinan berorientasi pada visi, keterampilan komunikasi yang kuat, delegasi yang efektif, pemecah masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan memotivasi tim, kolaborasi dan pekerjaan tim, fleksibilitas dan adaptabilitas. Perilaku kepemimpinan efektif dalam proyek perangkat lunak memainkan peran penting dalam membangun tim yang kuat, mencapai tujuan proyek, dan memberikan hasil yang berkualitas. Tim proyek high performance yang mencakup sejumlah elemen penting yang mencerminkan keberhasilan tim dalam mencapai tujuan proyek dengan kinerja yang tinggi. Berikut adalah penjelasan tentang setiap elemen tersebut. Komunikasi terbuka. Tim proyek menerapkan komunikasi terbuka yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi, gagasan, dan masalah dengan jujur dan transparan. Pemahaman bersama. Tim proyek berusaha untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan, strategi, dan harapan proyek. Kepemilikan bersamaan adalah prinsip yang mendasari tim proyek. Setiap anggota tim merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Trust atau kepercayaan adalah faktor kritis dalam tim proyek. Anggota tim harus saling mempercayai, memegang komitmen mereka, dan menghormati kontribusi masing-masing. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam tim proyek. Anggota tim bekerja bersama, menggabungkan keahlian dan pengalaman mereka dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Tim proyek memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proyek. Yang ketujuh ada resiliensi atau ketahanan, merupakan kemampuan tim untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan kegagalan dengan penuh semangat dan kembali bangkit. Yang kedelapan adalah empowerment atau pemberdayaan. Tim proyek memberdayakan anggota tim dengan memberikan otoritas, kepercayaan, dan tanggung jawab yang tepat. Yang kesembilan ada recognition atau pengakuan. Tim proyek memberikan pengakuan yang layak kepada anggota tim yang berkinerja baik dan berkontribusi secara positif. Pengakuan termasuk pujian, apresiasi, dan penghargaan yang memperkuat motivasi dan semangat kerja anggota tim. Tim proyek yang menerapkan elemen-elemen ini memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Demikian materi ini yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya, karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.